Halo sahabat Bundo, bertemu kembali di Cerita Bundo. Pada video kali ini, Bundo ingin mengajak sahabat Bundo semua jalan-jalan ke Kota Bogor. Nah, di Bogor kita nanti akan ke Kebun Raya Bogor. Bundo ini untuk kali keduanya datang ke Kebun Raya Bogor. Pertama kali datang itu tahun 2019. Nah, ingin lihat bagaimana perubahan Kebun Raya Bogor dari tahun 2019 ke tahun 2023. Yuk ikutin Bundo. Sebelum sampai di Kebun Raya Bogor, kita mampir dulu ke salah satu cafe shop yang ada di Kota Bogor, yaitu Reindeer. Di sini kita bisa mengisi energi dulu sebelum menempuh perjalanan di dalam Kebun Raya Bogor. Tempatnya asik banget, makanannya juga enak dan banyak spot cantik untuk foto. Setelah sampai, kami parkir di Lipo Plaza. Di sini lahan parkirnya cukup luas dan juga aman. Tidak terlalu jauh dari pintu 3 Kebun Raya Bogor. Hanya sedikit berjalan ke depan, kemudian menyeberang, dan sampailah kita di pintu 3. Pada video ini kami berkunjung saat weekend. Jadi di saat weekend harga tiket masuknya sebesar 25.500 per orang. Kalau ini harga tiket masuk bundling dengan shuttle bus. Ketika masuk langsung terasa hawa sejuk khas Kebun Raya nan rindang. Sepertinya kami akan betah berlama-lama di sini. Sebelum berkeliling, saya menyempatkan diri untuk mampir dulu ke toilet, dan toiletnya cukup bersih dan terawat. Tidak perlu khawatir untuk mencari tempat-tempat tertentu ketika berada di dalam kebun raya. Di sini sudah tersedia papan penunjuk jalan yang mempermudah pengunjung menjelajahi kebun seluas 87 hektar. Rasanya akan butuh waktu dan tenaga ekstra jika ingin berkeliling kebun raya ini. Maka kami berencana ingin menyewa alat transportasi yang disediakan dalam Kebun Raya Bogor. Karena sarana transportasi itu disediakan di pintu 1, maka kami akan menyusuri jalan ini menuju ke pintu 1. Bangunan ini adalah Gria Anggrek. Gria Anggrek ini diresmikan pada tanggal 19 Mei 2022 saat memperingati ulang tahun Kebun Raya Bogor yang ke-205. Masih terus menyusuri jalan utama Kebun Raya Bogor, masih menuju pintu 1. Di sini juga ada tempat-tempat jajanan kaki lima yang menyediakan makanan ataupun minuman ringan. Ekodom yang terlihat unik ini merupakan salah satu wahana edukasi lingkungan. Sangat menarik untuk dilihat ataupun difoto. Di dalam kubah ekodom ini kita bisa melihat koleksi tumbuhan dengan bunga-bunga tropis. Dan ini sebagian dari Taman Astrid. Lalu kita melintasi Sungai Ciliwung. Berapa? 500 meter. Di dekat restoran Secret Garden ini sebenarnya kita sudah bisa menyewa transportasi untuk berkeliling kebun raya. Namun kami ingin berkunjung terlebih dahulu ke Museum Zoologi tidak jauh dari sini. Harga tiket masuk museum sebesar Rp25.000 per orang. Ini adalah harga untuk weekend ya. Museum Zoologi terdapat di Gedung Widya Satwa Loka. Dan dari keberagaman fauna di Indonesia, hanya 0,05% contoh binatang atau spesimen yang dimiliki oleh bidang zoologi Pusat Penelitian Biologi LIPI. Sejak tahun 1901 sampai sekarang tidak mengalami perubahan dan Museum Zoologi ini menjadi salah satu gedung cagar budaya Kota Bogor. Berdasarkan informasi yang Bundo kutip dari kompas.com, di dalam museum ini terdapat 954 jenis fauna yang diawetkan dan terbagi menjadi 7 kelompok. Mulai dari kelompok burung, Iya, diawetkan.
kelompok mamalia, kelompok reptil amfibi, kelompok serangga, kelompok ikan, kelompok moluska, dan kelompok krustasea. Salah satu yang unik dan menarik perhatian Bundo adalah sebuah kerangka raksasa. Adapun raksasa ini adalah nyata, yaitu mamalia paling besar di dunia, paus biru. Diletakkan di ruangan tersendiri yang terbuka. Kerangka paus ini bisa ditemukan di bagian akhir dari rute perjalanan keliling museum. Populasinya itu udah tinggal 5.000 sampai 1.500. Dulu itu ada tradisi di Nusa Tenggara ditusuk, tapi dagingnya itu kemudian dibagi ke semua warga kampung. Nah, dia nggak setiap saat. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Nah, yang paus ini dia tuh terdampar. Dia terdampar di pantai, terus mati di pantai. Dievakuasi ke Museum Zoologi. Jadilah sekarang ikonnya Museum Zoologi. Setara dengan 2.524 orang. Total 38 gajah. Atau sama dengan 38 gajah. Nih, beratnya 190 ton. Lebih berat dari PC 2000. Setelah puas berkeliling dalam Museum Zoologi, kami kembali menuju loket penjualan tiket transportasi dalam Kebun Raya Bogor. Kami akan menyewa golf cart seharga Rp275.000 per jam berisikan 4 orang. Semangat ya. Ya. Sahabat Bundo, kita kembali lagi ke Geria Anggrek. Tempat ini memang dibuat sebagai rumah untuk anggrek yang jenisnya banyak sekali di Indonesia. Anggrek yang ada di tempat ini berasal dari ujung Sumatera sampai ujung timur Papua. Tempat ini juga merupakan area konservasi yang berfungsi untuk pengembangan anggrek sekaligus penelitian. Area yang saya masuki ini adalah area sayap kanan rumah anggrek yang menjadi surga buat orchid hibrid atau anggrek hibrid, yaitu silangan anggrek hasil perkawinan antara dua jenis anggrek yang berbeda. Yang paling menarik di Geria Anggrek adalah tamannya. Di taman ini kita dapat melihat anggrek-anggrek cantik yang sedang mekar. Anggrek-anggrek itu ditata di taman indah yang dilengkapi dengan kolam air mancur. Pengunjung boleh melihat anggrek-anggrek ini, namun tidak boleh menyentuhnya. Selain berjalan di jalan setapak, pemandangan taman juga dapat dinikmati dari atas. Anggrek tropis Nusantara telah lama menarik minat orang-orang Eropa. Di Eropa tidak ada anggrek yang sangat beragam seperti di negeri kita. Beberapa orang Eropa ada yang datang ke negeri kita khusus untuk mempelajari anggrek. Karya mereka dicatat dalam sejarah anggrek negeri kita. Sejarah perkembangan anggrek dan informasi lainnya tentang anggrek terpampang di dinding ruangan informasi Geria Anggrek. Pengunjung yang datang dapat melihat dan membaca sekilas perkembangan anggrek di pusat informasi ini.
Lapangan hijau ini merupakan bagian dari Taman Astrid yang sangat luas dan bersih. Di sini terdapat kolam teratai raksasa. Kolam ini sangat istimewa karena menjadi rumah untuk spesies teratai raksasa. Lebar daun teratai dapat mencapai 3 meter. Teratai raksasa ini berasal dari Sungai Amazon yang berada di benua Amerika. Nah, yang kita telusuri ini masih bagian dari Taman Astrid, yaitu jalan kembar yang dibagi menjadi 2 bagian dan di tengahnya ditumbuhi oleh tanaman yang sangat indah. Kemudian kita melintasi jembatan Surya Lembayung. Jembatan ini dibangun untuk mempermudah pengunjung yang memakai kendaraan mobil untuk melintas dari barat ke timur atau sebaliknya. Danau Gunting ini di Kebun Raya Bogor menjadi spot foto favorit wisatawan berlatar belakang Istana Bogor. Sahabat Bundo, demikian cerita Bundo kali ini. Semoga video ini dapat menambah referensi destinasi wisata sahabat Bundo semua. Sampai bertemu kembali di video Bundo berikutnya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum.